Jadi sebetulnya kamu itu disuruh oleh gurumu ya? Iya, aku mau karena aku ingin bertemu dengan Jaka Tingkir. Yalah, bohong. Pasti kamu bohong. Pasti kamu disuruh gurumu untuk mengambil kitab Aji Astagina, ya kan? Heh, aku ingin bertemu dengan Jaka Tingkir. Yalah, kamu itu sebetulnya benar-benar suka sama Karebet apa ora? Dia memang hebat. Ya iya, aku juga tahu dia itu hebat. Semua orang suka pada dia. Ya, tapi nggak ada orang yang senekat kamu. Aku hanya mengikuti apa kata hatiku. Kayaknya enak ya kalau aku seperti Karebet, ganteng. Dadung, setiap orang itu berbeda-beda. Kalau manusia boleh memilih, dia pasti memilih ingin menjadi lebih daripada manusia lainnya. Iya. Aku kagum sama kamu. Heh, kamu jangan meledek ya. Oh, bukan yang ledek. Katanya kamu dulunya gembong geni. Sangar, galak. Ternyata kamu seperti orang biasa. Lemah, lembut, ayu. Aduh. Heh, kamu jangan coba merayu ya. Yalah, waduh, Mangsari. Apakah wajahku itu menunjukkan seperti tipe laki-laki perayu begitu? Yalah, aku nggak ngerayu. Aku cuma kasihan. Terima kasih. Kamu sudah kasihan sama aku. Karena selama ini tidak ada orang yang kasihan sama aku. Maksud Dadung, kasihan itu aku takut kecewa kalau Mangsari terus menyukai Jaka Tingkir, sementara Jaka Tingkir nggak mungkin untuk diharapkan sebagai pacar atau suami. Lebih baik sama Dadung. Memangnya kenapa? Alasannya karena Jaka Tingkir itu memang suka sama wanita, tapi ia tidak suka cepat jatuh cinta begitu. Dia itu kalau nggak pas ya nggak iso. Lalu, kenapa Pujawati bisa jadi kekasihnya? Wah, kalau itu ceritanya panjang. Aduh, maaf, tanganku nakal ya. Taruh di belakang aja ya. Lebih baik kalau cerita itu nanti saja. Keburu perut Dadung lapar. Ayo jalan yuk. Ayo. Weh. Waduh. Tunggu. Ayo Mayang, ayo. Itu dia. Walah. Loh. Apa ini? Waduh. Kenapa jadi tegang begini, Mbak? Mayang,
Aduh Mayang, sabar. Berantem. Ayahku memang sengaja mau membunuhku. Jadi buat apa aku bersikap baik? Kenapa kalian diam di situ? Bunuh saja anak setan itu. Bunuh! Sadar juragan. Dia itu anak juragan sendiri. Saat ini hanya Mayang yang bisa diandalkan untuk melindungi juragan. Diam kau Atmo. Endasari tidak berhasil kau temukan. Malah anak jahanam itu kau bawa pulang. Goblok semua! Gentong nasi semua! Cukup juragan. Sebaiknya bicara dulu baik-baik. Bujuk Neng Mayang, dia pasti mau juragan. Setan! Jangan dikira aku tidak bisa mengalahkanmu. Anak durhaka, sebaiknya kau lekas pergi dari sini. Atau aku akan memakai kekerasan untuk mengusirmu. Aku tidak mau melawan ayah. Jangan panggil aku ayahmu. Sabar, juragan. Ya, barbar, sabar. Ya. Kenalkan, namaku Dadung Awuk alias Jaka Pingit. Sahabatnya Jaka Tingkir. Kami berdua kesini tujuannya untuk membantu juragan, menolong juragan. Minggir kau ubur-ubur. Ubur-ubur. Yalah, aku dibilang ubur-ubur. Lalu juragan Ansori apa? Rumput laut. Ya. Diam! Tadinya aku punya niat baik datang ke sini. Tapi niat baik saja tidak cukup. Ayo Dadung, kita pergi dari sini. Neng Mayang, jangan pergi, Neng. Neng harus tetap di sini, Neng. Keadaannya sekarang mengkhawatirkan, Neng. Alah, sudah. Kalau mau pergi, pergi sana. Jangan, Neng. Tolong Mang Atmo, Neng. Jangan pergi ya. Kalau bisa 2 atau 3 hari saja, Neng. Ya. Mayang Sari, ya sebaiknya betul kita turutin sarannya Pak Atmo. Iya. Ya jangan dianggaplah Tuan Ansori kan sedang mutung. Iya, Anggap aja lagi kikuk. Iya. Ya. Iya, Neng. Iyalah, mimpi. Astagfirullahaladzim. Diharapkan mimpi ketemu wanita, malah mimpi yang bukan-bukan. Bet. Kenapa kamu teriak? Barusan Dadung mimpi buruk soal karebet. Jangan-jangan ada yang terjadi. Dadung, Jaka Tingkir itu terlalu kuat untuk dicelakai. Iyalah, jangan berpikir begitu. Di samping ada yang kuat, ada yang lebih kuat lagi. Mungkin saja dia bertemu dengan guruku. Gurumu? Cadas Pangeran? Memangnya guru sampean mau ketemu karebet? Guruku menginginkan kitab pusaka Aji Hastagina. Sejak pertemuan yang pertama dengan Jaka Tingkir dulu, dia bersemedi di puncak Gunung Gede untuk memperdalam ilmunya. Waduh, gawat itu. Aduh. Tapi aku tidak yakin Jaka Tingkir bisa dikalahkan. Yalah, tapi mimpi burukku itu loh, pirasatku itu. Waduh, hampir
hampir saja. Waduh, gawat. Waduh, Bet. Yalah, Bet. Bet. Maaf Kisanak. Kampung Ciratan masih jauh. Ada maksud apa Kisanak menanyakan desa Ciratan? Saya mencari Juragan Ansori. Kalau begitu, kau harus mati. Hebat kau Prabangkara. Hebat. Oh, Tuan Cadas Pangeran. Maafkan saya. Saya belum bisa menaklukkan Mayang Sari. Kau kira kau mampu? Dibandingkan dengan Jaka Tingkir, kau tidak ada apa-apanya. Maksud Tuan? Kalau kau memang hebat, kau masih punya satu kesempatan lagi untuk membawa Mayang Sari. Baik. Saya akan membuktikannya, Tuan. Diamlah kau di situ, Karebet. Tunggu sampai aku kembali lagi. Dulu Neng Mayang Sari itu anak baik dan penurut. Sama seperti Neng Endah Sari. Karena dia tergoda laki-laki, dia pergi sama laki-laki itu dan kawin. Bukannya kabar baik yang diterima, malah bercerai. Terus? Kabar terakhir, dia bergelar Gembong Geni, seorang perampok. Rampok? Iya, perampok. Waduh, aku baru tahu. Ternyata masa lalu Gembong Geni, Mayang Sari itu begitu tragis. Tapi yang lebih tragis, sini. Yang lebih tragis, bahu mulut sampean itu. Apa sampean belum kumur-kumur? Malah sebenarnya yang bandel itu adalah Neng Endah Sari. Dia seperti laki-laki. Tapi karena dia nurut saja sama Juragan Ansori, dia disayang. Makanya waktu Neng Endah Sari pergi kemarin, Juragan Ansori seperti kebakaran jenggot. Kebakaran jenggot? Iya. Waduh. Keluar kau, Ansori! Hadapi aku! Musuh mana? Jangan. Wah, gawat.
Lindungi juragan, lindungi juragan, lindungi juragan. Ayo cepat, ayo. Gawat. Aduh, aku ngumpet di mana? Di sini aja. Jadi patung. Yalah, masa patung nona pasir. Waduh, gawat. Waduh. Siapa lagi yang ingin membunuhku? Ayo maju! 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 Dasar orang tua tidak berguna. Sudah mau masuk kubur saja, masih bisa mau dibayar. Orang memanggilku Guru Singa. Kenapa tidak guru macan saja sekalian? Mungkin akan lebih hebat. Kau dibayar siapa? Heh, dengar. Aku tidak serendah itu. Hah, aku datang hanya ingin memberimu pelajaran atas apa yang telah kau lakukan selama kau menjadi pejabat. Hah, dan kau pantas mati, Ansori. Karena sudah terlalu banyak kau membuat orang menderita. Dengan caramu, yaitu memunguti pajak secara paksa kepada rakyat. Memangnya kau ini siapa? Mau-maunya jadi pahlawan kesiangan. Tidak pernah dapat bagiannya. Orang sepertimu lebih cepat mati, itu lebih baik. Hah, bersiaplah. Atmo, iblis kau. Ya! Iya. Ayah tidak apa-apa. Aku masih sanggup mencincang dua bangkai itu. Hah, apa kabar Mayang Sari? Hah, pantas kau dulu menjadi seorang perampok. Karena ayahmu juga itu, seorang perampok. Kau boleh menuduhku, tapi jangan kau maki ayahku. Mencari Jahanam, Kukur Edan. Hiap. Yalah, dasar gendeng, wedan. Sampean ini memang orang tua yang hebat, tapi biadab nggak ketulungan. Heh, botak. Aku tidak ada urusan denganmu. Minggir, minggir. Saya yang berurusan dengan kamu, Guru Singa. Hah? Rupanya kau Prabangkara. Iya, iya. Aku lupa kalau kau sedang tergila-gila dengan anak seorang perampok itu. Hah? Cukup, Guru Singa. Saya tidak menyangka kamu tidak berguna sebagai orang tua. Hah? Heh, terus kau mau apa? Hah? Mau ikut menghajarku? Ya! Mau kemana kau?
Gadis temen ya? Enggak nih bocah. Mampus kau Guru Edan. Hebat sekali anak muda, hebat sekali. Siapa bilang dia sudah mati? Apa maksudmu, Mayang Sari? Lihat saja. Hai! Iblis, Astagfirullahaladzim. Ilmu apa itu ya? Itulah rawa rontek. Rawa rontek. Guru Singa, akulah lawanmu. Yalah, Mayang Sari, kamu hebat. Hebat luar biasa. Muridku memang hebat. Guru, Aku tidak akan menghukummu, Mayang Sari. saya minta maaf, Guru. Sebaiknya kau ikut aku pulang ke Cadas Pangeran. Dan kau, Prabangkara, ternyata kau tidak berguna sama sekali. Bagaimana? Apakah kau masih mau meneruskan niatmu? Aduh, hilang. Mayang Sari, saya minta maaf. Untuk apa? Aku hanya minta satu hal. Jangan kau ganggu hidupku. Yalah, kalau aku bagaimana? Aku boleh kan mengganggu hidupmu? Walah, Mayang Sari, tunggu. Walah, aku menyukaimu anak muda. Siapa namamu? Prabangkara. Prabangkara. Kau suka dengan anakku? Bagaimana kau bisa kenal dengan anakku Mayang Sari? Saya dulu pernah bertemu dalam sebuah pertarungan. Saya kagum sama kehebatan dia. Jarang ada wanita sehebat dia. Apalagi dia pernah menjadi seorang pemimpin. Apa bangganya jadi pemimpin rampok? Dan aku sebagai ayahnya sangat merasa malu. Tapi saya lihat, Mayang Sari sekarang berubah. Itulah yang aku tidak mengerti. Saya sempat cemburu sama Jaka Tingkir. Jaka Tingkir, kenapa dengan dia?
Juragan mengenal Jaka Tingkir. Memang, dia pernah menolongku. Tapi sekarang aku merasa menyesal karena anakku Endasari, kembarannya Mayang Sari, dibawanya pergi. Saudara kembar. Jadi Mayang Sari punya saudara kembar. Kau pernah bertemu dengannya? Pantas dia lain sekali. Mereka memang lain sekali meskipun kembar. Dan aku sangat membenci Mayang Sari. Dialah yang telah membuat aku malu. Seharusnya Juragan bangga. Bangga punya anak seorang pemimpin rampok. Mimpi apa aku sampai harus bangga? Tapi dia sekarang sudah berubah, Juragan. Aku belum bisa mempercayainya. Tapi biar bagaimanapun juga, saya tetap menginginkan Mayang Sari sebagai istri saya. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Asal kau tahu saja sifat Mayang Sari. Dia orang yang sangat keras kepala. Boleh saya menginap di sini, Juragan? Silahkan, menginaplah di sini sampai kapanpun. Pokoknya, aku nggak mau tinggal di sini. Kamu ini aneh, Mayang. Setiap orang biasanya menginginkan tinggal di rumahnya sendiri. Kamu ini malah aneh. Lebih betah tinggal di hutan. Padahal rumah sendiri cukup besar, serba ada, megah, apalagi. Dadung, tapi aku lebih suka mengembara. Kamu ikut lali ya. Kamu kan perempuan alias wanita. Memangnya kenapa? Kalau wanita mengembara? Atau laki-laki takut tersaingi? Bukannya begitu. Apa kamu nggak sadar? Kamu kan wanita. Wanita dan laki-laki beda loh. Wanita kan punya Punya apa? punya kekurangan dibanding laki-laki. Langkahnya lebih pendek. Begitu. Lalu, Lalu apa kamu nggak kepikiran? Kalau suatu saat kamu akan menjadi seorang ibu dari anakmu dan seorang istri dari suamimu. aku pernah mencintai seorang laki-laki. Tapi ternyata laki-laki itu seorang bajingan, Dadung. Kamu jangan ngomong begitu. Aku kan nggak bajingan. Tapi Jaka Tingkir mungkin saja iya. Bagaimana dengan Prabangkara? Dia hebat. Dia memang terlihat baik, hebat. Tapi aku tahu mana laki-laki yang baik dan mana lelaki yang tidak baik. Sudahlah. Pokoknya aku akan tetap pergi dari sini. Kamu mau kemana? Mau pergi sekarang apa? Aku mau tidur. Kamu tahu nggak? Kalau di kamarmu itu, tuh bulu ketek aja berdiri, menyeramkan, banyak nyamuknya segini-gini. Bagaimana kalau Dadung temani? Kita tidur bareng ya? Oh, tidur bareng. Boleh saja. Wah, boleh. Ini kesempatan. Pantun bersaut, gayung bersambut. Kita boleh saja tidur bareng. Tapi kamar kita berbeda. Ngerti? Waduh. Walah, podo ae. Sama aja dengan tidur pisah. Waduh, Bet. Kesempatan emas hilang begitu saja. Waduh, kemana sih sampean? Aku ini lagi kesepian, Bet. Waduh. Lihat, itu ada pertapa. Mana? Mana? Yang mana? Itu lihat. Itu yang putih-putih. Oh, itu. Iya, lihat. Badannya ditumbuhi pohon. Betul. Kelihatannya sudah lama sekali dia di sana. Iya, betul. Sedang mencari ilmu apa dia di sana ya? Iya, entahlah. Ayo cepat pergi dari
dari sini. Ayo. Jangan-jangan dia sejenis dedemit. Mengerikan. Ayo cepat. Mungkin kalau aku lebih lama tinggal di sini, akan buruk keadaannya, Ayah. Semakin banyak masalah yang akan Ayah hadapi. Jadi, izinkan aku kembali ke Cadas Pangeran, Ayah. Anakku, pergilah untuk satu hal, anakku. Tapi jangan lupa, kembalilah lagi ke sini. Kembalilah pada ayahmu. Aku akan kembali lagi, Ayah. Maeng-sari, saya akan menunggu kamu di sini. Sampai kamu kembali. Suka atau tidak, saya akan tetap di sini. Ya baguslah. Hitung-hitung nungguin calon mertua. Waduh, aduh, aduh. Apa aku salah ngomong? Juragan Ansori, sepertinya kami mau pergi dulu. Dapra Bangkara, kikuk, kikuk. Alah, kok sampean iki menengai? Diam aja. Kayak orang bisu, ngomong dong ngomong. Apakah pantas orang seperti aku hidup di tengah masyarakat? Jangan ngomong begitu. Manusia itu berbeda-beda. Seperti aku. Aku gemuk, tapi berbeda dengan yang lainnya. Iya, karena itu dunia jadi indah. Seandainya banyak orang sebaikmu, mungkin dunia ini akan aman. Kalau begitu, jadikan aku pendamping, maksudku Jagabaya. Ya, aku mau jadi Jagabaya sampean. Aku akan jadi Jagabaya toladan di Jakarta Raya ini. Aku harus memenuhi janjiku pada guruku. Di depan ada jalan bercabang. Aku akan ke arah kanan untuk menuju Cadas Pangeran. Jadi kau sudah yakin tidak akan ikut aku lagi dan ikut Jaka Tingkir? Tidak kali ini. Kalau kau bertemu dengan Jaka Tingkir kembali, sampaikan maafku. Aku juga ingin berterima kasih kepada kalian. Karena kalian telah menyadarkan aku kembali. Siapa sebenarnya aku ini? Tapi Dadung berharap mudah-mudahan kita ketemu lagi. Ya. Pasti, aku yang akan mencarimu kembali setelah aku siap kembali. Boy! Cemburu. Ya Allah. Gitu. Gak. Siapa laki-laki ini? Betapa belum juga selesai. Dia orang suci, dan dia orang sakti. Lihat, aku akan menjajalnya. Ya rasa kamu sudah diberitahu tidak percaya. Barang siapa yang mampu membunuh buaya itu akan saya jadikan sebagai menantu saya. Dan saya nikahkan dengan putri saya, Melati.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.